Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 17 September 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD. Seperti apa kondisinya untuk minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk indeks dolar. Dan tentunya indeks dolar masih dalam potensi bullish ya. Tren masih bullish. Anda bisa lihat secara struktur pergerakan high daripada 2 minggu yang lalu terjadi breakout dan membentuk high baru yaitu di 105.43. Posisi ini memperpanjang terjadinya buyers momentum yang sangat kuat. Dan low weekly juga semakin meninggi yaitu di level 104.42. Ini menunjukkan struktur pergerakan untuk indeks dolar masih dalam potensi bullish. Dan membentuk seperti bullish pin bar, dorongan buyer momentum terjadi ketika menyentuh low 104.42. Dia bergerak naik ya seperti ini dan ditutup candle hijau, artinya momentum buyersnya masih sangat kuat. Dan tentunya minggu depan menurut saya, gambaran saya adalah market untuk indeks dolar masih dalam potensi bullish. Tapi seperti biasanya saya akan tandain batas daripada area breakout di time frame weekly adalah di 105.05. Jika mana area tersebut terjadi breakout dan candle close break di bawah level tersebut seperti ini contohnya, maka ini adalah awal konfirmasi adanya pergerakan bearish untuk indeks dolar. Tapi kalau candlenya masih ditutup candle bullish seperti ini, maka masih memperpanjang terjadinya kenaikan untuk indeks dolar. Dan tentunya kalau kita perhatikan ya di weekly posisinya Anda bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 minggu terjadi dorongan buyers momentum yang sangat kuat. Dan tentunya target daripada pergerakan sebelumnya di sini kan membentuk pola dominan break ya. Ini adalah area dominan break yang terjadi. Oke, kita tandain ini adalah area dominan break. Maka kalau kita tarik seperti yang pernah saya infokan ya di indeks dolar tentunya di sini, maka targetnya kita bisa lihat target musang. Oke, targetnya udah mencapai target pertama di 104.87 sampai dengan 105.735 ya, sesuai ya, area tersebut sudah terjadi kenaikan. Dan saya melihatnya ada level tertinggi yaitu di area ini ada resisten khususnya di time frame weekly ya. Kita cek, ini adalah high weekly-nya. Resisten sebentar, resisten weekly ya seperti itu. Itu menjadikan titik level tertinggi sampai dengan posisi saat ini di 105.883. Maka menurut saya area tersebut akan menjadikan target di minggu ini ya. Tentunya dengan kondisi indeks dolar yang masih dalam potensi bullish. Oke, itu areanya. Sekarang saya akan menurunkan di time frame yang lebih kecil yaitu time frame daily. Untuk time frame daily secara keseluruhan area batas breakout yang sebelumnya sudah saya tandain ya di sini yaitu 105.05 di break oleh candle impulsi bullish yang terjadi di hari Kamis. Tentunya saya melihatnya minggu kemarin memang keseluruhan daripada data-data USD ya yang menunjukkan positif adanya kenaikan data tersebut dan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi minggu ini hati-hati karena yang pertama akan rilis suku bunga dan tentunya investor semua menunggu hasil keputusan Jeremy Powell apakah nanti di pertemuan bulan November akan menaikkan suku bunga 25 basis point dengan rencana akhir bulan ini khususnya besok tanggal 21 dini hari akan mempertahankan suku bunga yang ada. Tapi dengan adanya data-data ekonomi Amerika yang menunjukkan positif ya atau masih bagus ya, ini besar kemungkinan menurut saya nanti bulan November bakalan akan dinaikkan sekali lagi 25 basis point untuk menekan tingkat inflasi supaya tidak terlalu tinggi. Ininya di situ. Dan dampaknya ketika sikap hawkish yang terjadi ya oleh si Jeremy Powell, maka menunjukkan potensi indeks dolar makin sangat kuat dan akan berpengaruh terhadap market yang lain. Contoh Euro USD, GBP USD makin akan tertekan. Bahkan XAU USD juga hal yang sama ya, seperti itu gambarannya. Oke. Dan posisi candle terakhir tentunya yang pergerakan di hari Jumat ini masih dalam range di posisi hari Kamis ya, belum ada perubahan, antara strukturnya masih bullish
dan range-nya antara masih 105.43. Ini high-nya belum di breakout. Nanti kita lihat dari Senin jika mana terjadi breakout, maka di situ memperpanjang kenaikan untuk market indeks dolar. Tapi di time frame daily saya akan batasin areanya di sini ya. Ini adalah area impulsif bullish terakhir. Kita akan tandain dulu seperti biasanya. Ini kita tandain di time frame daily ya, seperti ini ya. Jadi area 104.73 untuk saat ini masih menjadikan acuan batas breakout ketika nanti kalau dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ternyata memiliki candle bearish dan break close di bawah 104.73, saya pastikan harga akan kembali lagi bearish atau correction. Tapi kalau selama area 104.73 belum terjadi breakout bahkan membentuk high baru, disitulah potensi indeks dolar masih sangat kuat untuk running bullish. Oke? Sekarang kita akan melanjutkan kembali di time frame 4 jam. Untuk time frame 4 jam, areanya masih konsolidasi jelas karena batas breakout time frame 4 jam di 105.17 belum terjadi breakout candle impulsif bearish. Tentunya ini mendorong potensi akan melanjutkan kenaikannya ya, tapi harus melalui level tertinggi di minggu kemarin di 105.435. Ini adalah area resisten yang terdekat daripada harga running saat ini. Ini akan menjadikan target berikutnya. Jadi kalau gambaran saya dengan pola pergerakan struktur seperti ini ya untuk market indeks dolar ini ya, sebentar saya mau coba cek yang bawah. Ya, potensinya menurut saya secara keseluruhan ini ya pola. Jadi plan A untuk menunjukkan aktivitas buyer momentum yang sangat kuat, dia akan bergerak seperti ini, break resisten karena di sini ada order block time frame 1 jam. Kemungkinan besar akan terjadi counter trend di sini ya, akan terjadi penurunan ya sampai dengan area imbalance. Ini ada imbalance sampai dengan posisi ini baru dia akan bergerak naik kembali. Ini adalah plan A-nya seperti ini gambarannya untuk melihat besaran daripada pergerakan indeks dolar itu sendiri ya menuju area imbalance. Tapi kalau nantinya ternyata plan A ini tidak menunjukkan aktivitas break resisten dan masih bergerak konsolidasi ya, tentunya batasannya ini nanti saya tandain. Dia break impulsive bearish seperti ini. Hati-hati, dia akan bergerak menuju level yang lebih rendah ya di area sini. Ya, di area sini baru cari konfirmasi di sini kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka menunjukkan aktivitas bullish kembali. Nah, seperti ini. Minimal saya akan tandain 50% untuk melihat dorongan seller yang paling kuatnya ya. Kita akan coba cek dulu seperti ini. Ini tahapannya. Jadi harap diperhatikan area 50% berkisaran 104.927. Kalau area tersebut masih bergerak impulsif bearish ya seperti ini, kalau masih bergerak impulsif bearish, breakout close di bawah level tersebut, maka menurut saya menunjukkan aktivitas akan menyapu bersih area ini. Adalah area liquidity, hati-hati ya, ini area liquidity yang menurut saya memiliki potensi adanya sapu bersih impulsif di area tersebut ya. Gambarannya tapi masih trend bullish ya untuk indeks dolar. Oke, jadi skenarionya seperti ini. Tentunya saya masih melihat untuk indeks dolar masih dalam potensi bullish, apalagi terakhir sudah ada breakout structure dan di time frame 1 jam juga masih menunjukkan aktivitas adanya buyers momentum yang masih sangat kuat. Oke. Dan area konsolidasinya saya akan tandain. Ini adalah area konsolidasi. Sebentar. Saya akan tandain karena selama market masih dalam area konsolidasi tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Akan bergerak di range terbatas seperti ini adalah area konsolidasi. Naik turunnya adalah di range tersebut, tinggal tunggu aja mana dulu yang di breakout 105.43 atau 105.08. Kalau di breakoutnya adalah 105.43 maka menuju order block time frame 1 jam. Disitulah nanti kita tinggal cek apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar, trend down, maka menunjukkan aktivitas terjadinya retest kembali dan menuju area imbalance tersebut. Maka di situ ketika retest ya indeks dolar akan terjadinya koreksi atau penurunan atau pelemahan. Itu saya step by stepnya. Tapi untuk saat ini saya masih melihat adanya dorongan buyers momentum. Tinggal break area resisten atau trendline terdekatnya. Ini ada, bisa kita tarik trendline seperti ini. Ya, break trendline, break resisten, maka di situ menunjukkan aktivitas buyers momentum yang sangat kuat.
Ini pergerakan daripada indeks dolar ya secara keseluruhan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menganalisa seperti apa kondisi Euro USD, GBP dan USD Jepang Yen. Langsung aja kita lihat untuk market Euro USD. Market Euro USD kalau dilihat daripada strukturnya, Anda bisa lihat ya, ini kebalikan daripada indeks dolar. Selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari atau 9 weekly ya, 9 minggu masih dalam potensi bearish, dan minggu kemarin juga ditutup candle bearish. Tentunya yang menjadikan catatan kita di sini yang pertama adalah di mana low daripada minggu sebelumnya berhasil di break oleh minggu kemarin. Jadi low-nya lebih rendah, ini menunjukkan aktivitas bearish yang masih sangat kuat. Kemudian high-nya juga lebih rendah dibandingkan high sebelumnya, yaitu di level 1.07679, itu menunjukkan aktivitas adanya bearish terjadi pada Euro USD untuk minggu ini. Kemudian batas breakout di area 1.07765 tidak berhasil di break, bahkan membentuk volume tekanan seller yang sangat kuat atau seller momentumnya masih sangat tinggi. Kita akan geser karena volume open bearish-nya di posisi ini 1.07146 itu menjadikan area batas breakout weekly. Artinya kalau minggu ini ditutup weekly candlenya break di atas 1.07146, maka di situ ada memiliki buyer momentum, besar kemungkinan akan terjadi reversal atau terreject ya posisinya dari bearish menjadi bullish kembali. Intinya di situ gambarannya. Oke, secara keseluruhan minggu ini masih dalam potensi bearish, jadi kita bisa fokus di time frame yang lebih kecil untuk mencari area sell, dan ya selanjutnya sampai ada konfirmasi tentunya seperti ini. Nah ini konfirmasinya ya, ini kan bullish engulfing, dia bergerak naik. Ini sampai ini belum ada konfirmasi, jadi kita masih fokus untuk mencari area sell momentum untuk kita target profit di level yang lebih rendah lagi. Oke, itu gambarannya. Sekarang kita akan lihat di time frame daily. Untuk time frame daily secara struktur ini juga hal yang sama ya, dimana low daripada candle yang di hari Kamis minggu sebelumnya ini berhasil di break oleh impulsi bearish candle hari Kamis yang menunjuk potensi seller momentum yang sangat kuat. Dan posisinya juga kalau kita perhatikan yang terakhir, saya akan geser ini ya. Nah ini adalah batas breakout time frame daily, yaitu 1.07292. Jika mana candle minggu depan ada dorongan buyers dan break close di atas 1.07292, hati-hati, itu akan menjadikan terjadinya kenaikan untuk Euro USD. Tapi catatan saat ini, karena candle terakhir impulsi bearish berhasil break close di bawah batas breakout 1.06957, maka di sini menunjukkan aktivitas adanya bearish kembali untuk market Euro USD. Dorongan seller masih sangat kuat, seller momentumnya masih sangat tinggi, dan sempat terjadi pullback, ya betul, dan kembali lagi bearish. Artinya continuation terjadi sampai dengan posisi saat ini. Sekarang kita akan coba lihat di time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame 4 jam. Seperti apa kondisinya, kita lihat dulu di time frame 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam, kalau saya perhatikan, ini kan masih bergerak seperti bearish flag ya. Ini bearish flag itu seperti ini. Oke, coret-coretan yang kemarin masih ada ya. Ini adalah bearish flag ya, masih menunjukkan aktivitas dorongan seller itu terjadi untuk pergerakan Euro USD. Oke, sekarang intinya sih saya mau coba cek di time frame yang lebih kecil ya, karena sudah terlihat untuk pergerakan Euro USD masih dalam kecenderungan bearish. Dan kita tinggal tunggu aja dia bisa breakout daripada trend line seperti ini ya, maka akan menguji area support yang terbentuk di hari apa ini, hari Jumat kemarin ya nih ya, dan melanjutkan penurunan tentunya seperti ini. Baru nanti kita akan mencari koreksi retest untuk dia bergerak naik dan melanjutkan penurunan kembali. Ini polanya ya secara keseluruhan, karena saya melihatnya ada bullish engulfing ya terakhir. Ini kan retest koreksi ya, ada bullish engulfing, maka saya akan batasin time frame 4 jam adalah di pola area impulsi bullish terakhir. Kita tandain dulu. Ini batasan daripada time frame 4 jam. Oke, kita tandain seperti ini. Ya, area tersebut kalau terjadi impulsi bearish seperti ini contohnya, close di bawah area 1.06503,
maka menurut saya akan memiliki potensi seller momentum yang sangat kuat, bisa melanjutkan penurunannya. Artinya ini pergerakan gelombang impulsif, korektif, dan impulsif kembali. Itu ya, intinya seperti itu. Sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jamnya ya, skenarionya untuk 1 jam seperti apa. Kita lihat dulu time frame 1 jamnya. Oke. Ya, ini jelas ya, bearish flag dan batasannya pas ya. Di sini ada bullish engulfing juga yang mendorong terjadinya kenaikan sampai zona pantau. Zona pantau direspon dan terjadi penurunan ya. Ini adalah zona pantau kita kemarin. Ada respon di sini dan saat ini sudah running profit. Dan batasan trendline ini menjadikan uji berikutnya, apakah market akan masih dalam area bullish channel atau keluar daripada jalurnya. Jika mana area ini kuat keluar daripada jalurnya, maka akan menunjukkan break batas breakout 1.06503. Tapi di akhir sesi penutupan, kalau kita perhatikan di time frame 1 jam, ini ada long legs doji di mana candle impulsifnya semakin melemah. Menurut saya ini saya hapus dulu ya. Oke, zona pantau karena sudah direspon, saya hapus dulu. Dan gambaran saya dia akan bergerak naik ya, menuju 50% daripada bullish channel seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian tinggal kita cek aja di area ini apakah dia masih mencari menguji area trendline atas atau sampai dengan area ini sudah ada konfirmasi kuat adanya tekanan seller momentum kembali dan menunjukkan break area batas breakout, retest dan melanjutkan penurunan kembali. Ini polanya, gambaran saya seperti ini. Adapun yang perlu diperhatikan adalah area 50% ya, yaitu seperti ini. Saya akan tandain dulu posisi terakhirnya adalah di sini. Oke, cek aja nanti 50% buat teman-teman semua di area ini ya. 1.06920 menjadikan zona pantau ya di area ini. Jika mana area ini ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down di area tersebut, maka bisa dijadikan acuan untuk sell. Tapi secara keseluruhan saya melihatnya untuk market Euro USD masih memiliki kecenderungan bearish. Oke? Tinggal tunggu ya, ini masih membentuk bullish channel, tinggal break trendline bawah baru menunjukkan aktivitas adanya seller momentum. Menurut saya sih kekuatan dorongan sellnya lebih kuat ya. Adapun nanti sesi Asia di hari Senin akan menguji kuat area 50% daripada channel ini ya, yaitu garis biru ini. Nah, akan menguji 50% di situ. Dan potensinya menurut saya akan menunjukkan lanjutan penurunan untuk market Euro USD. Karena kita ketahui tadi untuk indeks dolar masih dalam buyers momentum yang sangat kuat. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD ya. Sekarang kita akan belajar di market berikutnya, GBP USD. Oke, untuk GBP USD di time frame weekly, secara struktur masih menunjukkan potensi trend bearish ya, dimana candle 2 minggu yang lalu low-nya 1.24454 terjadi breakout dan membentuk low baru. Oke, ini menandakan tahap lanjutan penurunan untuk market GBP USD. Baik high-nya juga hal yang sama ya, menunjukkan low-nya di sini 1.25480, high-nya semakin rendah dan body candle time frame weekly body candle 1.25860 tidak berhasil di breakout, bahkan membentuk volume seller momentum yang sangat kuat. Maka di sini saya akan geser kembali seperti ini. Oke. Dan saya akan melihat apakah di minggu ini akan berhasil break di atas 1.24898. Jika mana area tersebut di breakout oleh candle bullish, close di atas level tersebut batas breakout weekly, maka menunjukkan aktivitas adanya bullish. Tapi selama 1.24898 tidak terjadi breakout, maka masih terjadi momentum seller yang masih sangat kuat. Apalagi struktur pergerakannya juga masih dalam tekanan seller, low-nya lebih rendah, high-nya lebih rendah. Oke, jadi minggu ini masih tampak GBP USD dalam tekanan seller. Sekarang kita akan lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Oke, untuk time frame daily, posisinya juga masih menunjukkan aktivitas seller momentum ya. Anda bisa lihat,
Nih area ini di breakout oleh candle impulse bearish, dan candle terakhir di hari Jumat low-nya juga lebih rendah, maka saya akan tandain batas volume sell area 1.24081 itu adalah menjadikan batasan untuk hari Senin besok. Artinya kalau 1.24081 terjadi breakout dan close di atas level tersebut, maka GBP USD saya pastikan akan terjadi kenaikan kembali atau retest menuju level yang lebih tinggi. Tapi kalau batas breakout daily 1.24081 body candlenya tidak mampu breakout dari hari Senin menunjukkan seller momentum kembali, maka akan menunjukkan lanjutan penurunan dan menguji kuat area 1.23081. Itu gambarannya di time frame daily, masih memiliki kekuatan dorongan sell yang masih sangat kuat. Sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam ini adalah gambaran strategi yang saya sampaikan kemarin ya ke teman-teman semua. Analisa pagi hari Jumat, posisinya Anda bisa lihat body candle semakin ke bawah semakin mengecil, kemudian ada perubahan warna, candle warna hijau, momentum buyer sudah masuk. Kemudian di 3 candle berjalan ya, retest menuju zona pantau area 50%, 1.24512. Alhamdulillah direspon ya, meskipun nggak pas area ini tapi mendekati zona pantau, direspon dan terjadi lanjutan penurunan. Di sini ada bearish engulfing yang sangat kuat. Ya, ingat ketika ada bearish engulfing saya selalu, ini cuman saya nggak bisa update ya karena sudah saya share, dan ini Anda bisa lihat ya, menguji 50%, 1.24180. Candle berikutnya langsung bergerak turun dan melanjutkan penurunannya menguji strong low ya di 1.23963. Artinya memang kuat dorongan seller terjadi dan melanjutkan penurunannya. Oke, selanjutnya batas breakout saya akan geser seperti ini di time frame 4 jam. Ini adalah candle terakhir, ada lanjutan bearish engulfing 1.23995. Jika mana area itu terjadi breakout, maka akan terjadi retest kembali menuju level yang lebih tinggi. Oke, sekarang saya akan ini dulu sebentar, saya pindah ke time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame 1 jam. Kita lihat dulu time frame 1 jamnya. Oke, ya seperti ini. Ini momentum kemarin ya, sudah turun. Saya hapus dulu. Ini juga saya hapus karena sudah kita gunakan area tersebut. Maka oke, terakhir sudah terjadi breakout structure ya strukturnya, dan saya melihat sih pola daripada pergerakan ini masih masih menunjukkan sell yang cukup signifikan ya sampai dengan saat ini gitu. Maka saya melihatnya target yang pertama yang akan dikejar adalah ini, dan di atasnya tersebut ada potensi pembentukan bearish engulfing atau order block ya di area itu. Maka saya akan standby ya, jelas dengan posisi pergerakan yang seperti ini ya, pergerakan yang seperti ini, maka saya akan fokus di sini. Oke, ini ada order block ya, yang masih fresh di sini. Di sini saya akan fokus, saya jadikan zona sell secara langsung area ini. Dan tinggal kita tunggu konfirmasinya aja di level area yang berkisaran antara 1.24459 sampai dengan 1.24330. Artinya kalau di area ini ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka saya akan sell ya dengan target minimal sampai dengan area support yang terbentuk di hari Jumat kemarin, yaitu di 1.23785. Oke? Ini trading plan saya ya. Jadi selama belum sampai dengan zona sell, saya nggak akan kejar harga. Saya akan tunggu dia retest ya seperti ini. Tapi bukan berarti saya buy di sini ya. Saya nggak akan buy. Tentunya saya akan tunggu. Jadi saya menunggu dia bergerak naik menuju order block time frame 1 jam atau area supply, baru dia bergerak turun kembali. Itu target saya sell ketika ada konfirmasi single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan aktivitas adanya seller momentum bergerak kembali turun. Oke? Ini gambarannya ya di time frame 1 jam pola daripada trading plan saya di GBP USD. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan membahas market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen ini juga hal yang sama ya. Buyers momentumnya sangat kuat, body candlenya besar, ekornya panjang dari bawah ke atas. Ini memiliki momentum buy yang sangat kuat. Artinya dari posisi ini high-nya berhasil membentuk high baru
di 147.83 karena ini adalah tren bullish. Meskipun low-nya berhasil di breakout, saya masih melihat struktur yang terbentuk adalah buy momentum dan trennya masih bullish. Ininya seperti itu, dan saya akan batasin seperti tadi ya di sini. Body candle terakhir yang membentuk bullish, momentum yang kuat area 146.96. Area ini ketika di break ya di minggu ini. Sorry, saya geser sebentar. Mana tadi ya? Ini. Oke, sebentar. Kita balikin lagi weekly ya. Nah, batas breakout weekly ini kita tandain dulu. Ya. Jadi kalau area 146.96 terjadi breakout dan close di bawah level tersebut, maka menurut saya akan menunjukkan aktivitas adanya tekanan seller terjadi. Oke, untuk candle weekly ya. Tapi kalau selama body candlenya masih break di atas daripada 146.96 seperti ini contohnya ya, ini, dan candlenya kan breaknya masih di atas daripada batas ini. Nah, ini masih menunjukkan aktivitas buyers momentum yang sangat kuat karena bodinya juga memiliki body yang sangat panjang. Ini buyer momentum terjadi di minggu kemarin. Oke, ya memang pastinya seperti itu karena data daripada indeks dolar pun positif ya kemarin, bagus untuk mendorong indeks dolar kembali lagi bullish, dan itu juga pasti akan berpengaruh terhadap USD Jepang Yen. Pasti akan terjadi bullish momentum yang sangat kuat. Oke, ini gambarannya untuk USD Jepang Yen. Jadi trennya masih bullish untuk minggu ini, dan tentunya kita akan mencari area buy momentum di area di mana ada area-area penting yang akan kita cari untuk kita identifikasi dulu. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily. Kita lihat dulu. Oke, untuk time frame daily secara keseluruhan area impulsif bullish terakhir di sini ini kan tidak mampu di breakout ya body candlenya. Bahkan ada bullish engulfing terjadi. Ini dorongannya kuat selama 3 hari, 1, 2, 3, menunjukkan aktivitas adanya buyers momentum yang sangat kuat, dan kemudian membentuk high baru di 147.95. Ini adalah high yang terjadi di minggu kemarin. Oke, itu yang pertama. Kemudian kalau dilihat dari time frame 4 jam, kemarin sudah saya tandain ya, ini adalah area konsolidasinya dan sudah di breakout oleh impulsif bullish. Menurut saya ini akan melanjutkan kenaikan untuk market USD Jepang Yen. Sebelumnya saya akan hapus dulu coret-coretannya. Oke, konsolidasinya. Kemudian kalau secara potensi ini sudah terjadi breakout structure ya. Strukturnya ada di break posisi ini. Ini terjadi breakout structure atau boss. Kita tandain dulu. Oke, time frame 4 jam ya. Dan saya geser dulu. Ini menjadikan titik low. Oke, kita akan hapus. Menurut saya untuk ke zona buy sangat jauh ya untuk pergerakan USD Jepang Yen. Polanya seperti ini. Oke, sekarang saya melihat sih di sini kan banyak area liquidity ya. Kalau dia koreksi pun bisa mengambil potensi area sini. Tapi tentunya seperti ini saya akan coba cek di time frame yang lebih kecil, karena yang paling fresh ini area ini menurut saya bagus dijadikan acuan ya. Ini order block di time frame 4 jam. Di sini berkisaran 147.49 sampai dengan 147.34. Semoga aja ada koreksi atau retest ya. Secara keseluruhan dorongannya masih sangat kuat ya bullishnya di time frame 4 jam. Dan batas breakoutnya juga area 147.77 di sini. Ini belum berhasil di break nih. Nah, ini kita akan tandain dulu body candle. Meskipun low-nya lebih rendah ya, tapi volume perdagangannya itu masih kuat, bullishnya itu masih kuat. Nah, itu batas breakout time frame 4 jam. Kita tandain dulu. Oke, seperti ini ya. Kalau area 147.77 di break oleh body candle, baru di situ seller momentumnya sangat tinggi gitu. Tapi kalau selama body candlenya masih break di atas 147.77 dan berhasil break juga di area resisten 147.95, ya ini adalah resisten tertingginya saat ini ya. Nih, area resistennya. Kalau masih break di atas daripada level tersebut, ya masih menunjukkan aktivitas momentum buy yang sangat kuat. Oke, sekarang kita akan turunkan kembali di time frame 1 jam. Kita lihat dulu time frame 1 jamnya. Oke, ini lebih detail ya di time frame 1 jam.
Ini sih kalau saya perhatikan dorongan buyersnya masih sangat kuat ya, seperti ini. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan langsung breakout lebih tinggi ya, menuju resisten terdekatnya 148.454, baru dia akan bergerak menuju order block time frame 4 jam, baru bergerak naik. Ini sih gambarannya. Jadi secara strukturnya seperti ini. Jadi ada zona, sebenarnya kalau zona buy saya bagi ada dua ya. Di sini ini yang pertama. Ini zona buy pertama. Di order block time frame 4 jam kita tandain dulu zona buy pertama, dan yang kedua area ini. Oke, area ini. Nah, ini menjadikan zona buy kedua. Order block time frame 1 jam. Nah, nanti tinggal cek aja dari dua level tersebut, zona buy dan zona buy pertama dan kedua, apakah ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup di area tersebut yang berkisaran 147.24 sampai dengan 147.04 untuk zona buy kedua, zona buy pertama 147.49 sampai dengan 147.34. Oke. Ini gambaran saya untuk market USD Jepang Yen. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan tentunya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bermanfaat. Silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.